Memasuki tahun 1944, tanda-tanda bahwa Jepang akan kalah perang sudah mulai terlihat. Untuk mempertahankan diri dari sekutu, Jepang tidak mempunyai cara lain kecuali dengan meningkatkan bantuan kekuatan dari rakyat Indonesia. Agar usaha tersebut berjalan dengan lancar, melalui Perdana Menteri Koiso Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari. Mengingat posisi Jepang yang tidak membaik, Kabinet Suzuki sebagai pengganti Kabinet Koiso tidak mengelak dari tanggung jawab atas janji Koiso. Untuk itu, pada tanggal 28 April 1945, susunan keanggotaan BPUPKI diumumkan. Nama resmi badan ini dalam bahasa Indonesia adalah Badan untuk Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Tetapi, nama yang lebih umum digunakan adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut Dokurisu Junbi Chosakai. BPUPKI diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Weddiyo Diningrat dan didampingi oleh wakil ketua, yaitu Raden Panji Soeroso dan Ichibangse Yoshihiro. BPUPKI sendiri beranggotakan 67 orang. Tugas dari BPUPKI itu sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Selama BPUPKI berdiri, telah diadakan 2 kali masa persidangan resmi BPUPKI dan juga adanya pertemuan-pertemuan yang tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI. Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di Gedung Choasangi Indi Jakarta. Namun, masa persidangan resminya sendiri diadakan selama 4 hari dan baru dimulai pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 29 Mei 1945 dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 dengan tujuan untuk merumuskan dasar negara Indonesia, membahas bentuk negara Indonesia, serta filsafat negara Indonesia merdeka. Sebelumnya, agenda sidang diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yakni disepakati berbentuk negara kesatuan. Kemudian, agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk hal ini, BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu, guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Maka, agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari 3 orang tokoh utama Pergerakan Nasional Indonesia yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Profesor Muhammad Yamin SH mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu pertama peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, dan 5 kesejahteraan rakyat. Yang kedua, sidang tanggal 31 Mei 1945, Profesor Mr. Dr. Suepomo mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir batin, keempat musyawarah, dan kelima keadilan rakyat. Dan yang ketiga, sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan kelima ketuhanan yang Maha Esa. Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila, dan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sampai akhir dari masa persidangan BPUPKI yang pertama, masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat.
sehingga dibentuklah panitia 9 tersebut di atas guna menggodok berbagai pemasukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah ditemukan oleh para anggota BPUPKI itu. Adapun susunan keanggotaan dari panitia 9 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai ketua. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Yang ketiga, Magister Raden Ahmad Suibarjo Dejo Djwadi Suirjo sebagai anggota. Yang keempat, Magister Profesor Muhammad Yamin sebagai anggota. Yang kelima, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim sebagai anggota. Yang keenam, Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota. Yang ketujuh, Raden Abikusno Tejokro Soijoso sebagai anggota. Yang kedelapan, Haji Agus Salim sebagai anggota. Yang kesembilan, Magister Alexander Andreas Maramis sebagai anggota. Sesudah melakukan perundingan yang cukup sulit pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Setelah itu, sebagai Ketua Panitia 9, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI, berupa dokumen rancangan asas dan tujuan Indonesia Merdeka yang disebut dengan Piagam Jakarta. Menurut dokumen tersebut, dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan itu diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKI yang kedua yang diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli 1945. Pada awal tahun 1950, pemerintah Republik Indonesia Serikat atau RIS menyelenggarakan sayembara desain lambang negara. Sultan Hamid II, putra sulung Sultan Pontianak ke-6, memenangkan sayembara itu. Desain yang ia ciptakan menghadirkan sosok Garuda tunggangan suci Dewa Wisnu yang mengacu pada arca dan relief candi-candi kuno di Jawa. Sang Garuda berdiri di atas tahta bunga teratai dengan dada terlindung oleh perisai. Pada perisai itu, perlambang yang digunakan berbeda dengan perlambang Pancasila yang kita kenal sekarang. Di sana tidak ada gambar bintang dan rantai. Yang kita temukan hanya gambar keris, pohon beringin, kepala banteng, dan 3 batang padi. Tidak ditemukan juga sehelai kain tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Setelah ditetapkan sebagai pemenang sayembara, Sultan Hamid II kemudian memperbaiki desain lambang itu dengan mencantumkan 5 lambang negara yang kita kenal sekarang. Selain itu, ditambahkan juga helai kain bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Sang Garuda kini digambarkan memiliki sepasang tangan yang memegang erat perisai Pancasila. Kemudian, setelah mendapat beberapa masukan, desain itu diperbaiki lagi. Kali ini, gambar tangan Garuda itu dihilangkan dan penggambaran kepalanya diperbaiki. Pada sebuah acara di Hotel Des Indes Jakarta, di tanggal 15 Februari tahun 1950, Soekarno memperkenalkan desain itu pada masyarakat. Namun lambang itu dirasa kurang cukup. Presiden Soekarno kemudian menyempurnakan 3 hal dari sketsa Hamid. Pertama, menambahkan jambu di kepala Garuda. Kedua, mengubah arah cakar Garuda supaya tidak terlihat terbalik. Ketiga, mengganti pita merah putih dengan pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika dalam cekraman Garuda. Akhirnya, setelah 4 kali dilukis ulang oleh Dullah, pelukis istana saat itu, sketsa karya Hamid menjadi lambang negara seperti yang kita kenal sekarang. Jumlah helai bulu pada sayap, ekor, dan leher Garuda melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan. Di dadanya terpampang Pancasila sebagai dasar negara dan kakinya mencengkram kuat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita. Versi terakhir inilah yang kemudian dijadikan sebuah patung perunggu berlapis emas yang ditempatkan di Ruang Kemerdekaan, Museum Nasional, dan dijadikan acuan resmi Garuda Pancasila sebagai lambang negara sampai sekarang. Setelah menjalani sidang pertama, BPUPKI menyepakati Pancasila sebagai nilai yang digunakan dalam merumuskan dasar negara. Namun, BPUPKI masih perlu mengadakan sidang kedua
yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli hingga 17 Juli 1945. Sidang kali ini membahas tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada persidangan BPUPK yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia-panitia kecil yang terbentuk itu antara lain adalah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Panitia Pembelaan Tanah Air, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan. Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya yang tugasnya adalah khusus perancang isi dari Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 7 orang, yaitu sebagai berikut: 1. Profesor Mr. Dr. Supomo sebagai Ketua Panitia Kecil, 2. Mr. KRMT Wongsonegoro, 3. Mr. Raden Ahmad Subarjo, Jojo di Soeharjo, 4. Mr. Alexander Andris Maramis, 5. Mr. Raden Panji Singgi, 6. Haji Agus Salim, 7. Dr. Sukiman Wirjo Sanjojo. Pada tanggal 14 Juli tahun 1945, Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil panitia kecil pada sidang yang isinya sebagai berikut. Pertama, pernyataan tentang Indonesia Merdeka. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar yang diambil dari Piagam Jakarta. Ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka diambil dari 3 kalimat awal alinea pertama rancangan pembukaan UUD, sedangkan rancangan pembukaan UUD diambil dari Piagam Jakarta. Akhirnya, hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dilaporkan dalam sidang BPUPKI diterima. Dengan demikian, BPUPKI telah menghasilkan pembukaan UUD, batang tubuh, aturan tambahan, dan aturan peralihan. Intinya, sidang BPUPKI meminta secara bulat hasil kerja panitia. Di antara 2 masa persidangan resmi BPUPKI itu, berlangsung pula persidangan tak resmi yang dihadiri 38 orang anggota BPUPKI. Persidangan tak resmi ini dipimpin sendiri oleh Bung Karno yang membahas mengenai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian dilanjutkan pembahasannya pada masa persidangan BPUPKI yang kedua, tanggal 10 Juli sampai 17 Juli tahun 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka, dan digantikan dengan dibentuknya PPKI.
PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut Tokuritsu Junbi Inkai. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 bertepatan dengan dibubarkannya BPUPKI. Tujuan pembentukan PPKI adalah untuk melanjutkan persiapan kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya telah menjadi tugas BPUPKI. Sejak dibentuk, PPKI melakukan sebanyak 3 kali sidang. Sidang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Dasar Negara Pancasila, mengangkat Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dan membentuk Komite Nasional Indonesia. Sidang kedua membahas terkait pembagian provinsi dan penetapan 12 departemen beserta menterinya. Sidang ketiga membahas mengenai pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat.